guys, kenalin nama aku Rahma Aurelia Prihandono. Sekarang aku masih di gedung FKIP, gedung C. Habis melakukan praktikum dan nanti habis ini aku akan menjelaskan tentang teori behavioristik, pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Pak Singgi. Untuk kelanjutannya, stay tune. Bye-bye. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Selamat datang di vlog pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas satu teori belajar yang cukup berpengaruh di dunia pendidikan, yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini sering disebut dengan teori perilaku karena fokusnya pada bagaimana perilaku manusia itu dibentuk dan diubah melalui pengalaman. Yuk kita ikuti lebih lanjut apa itu pengertiannya, tokoh-tokohnya, prinsip dasar, dan penerapan apa aja di dalam dunia pendidikan. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan tingkah laku individu sebagai perolehan yang diakibatkan oleh adanya stimulus dan respon. Artinya, seseorang dianggap belajar kalau terjadi perubahan perilaku, bukan karena pikiran ataupun perasaan, tetapi karena hasil latihan dan pengalaman. Nah, fokus pada teori ini ada dua, yaitu stimulus dan respon. Jadi, ketika seseorang diberi rangsangan atau stimulus, lalu memberikan respon, maka hubungan keduanya bisa diperkuat melalui pengulangan dan penguatan. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh utama pada teori behavioristik ini? Yang pertama, Ivan Pavlov. Nah, Pavlov terkenal dengan eksperimen anjingnya. Ia menemukan konsep classic conditioning atau pembiasaan klasik. Misalnya, anjing akan mengeluarkan air liurnya setiap mendengar bel berbunyi karena terbiasa bahwa bunyi bel tersebut ia akan diikuti dengan makanan yang disajikan. Jadi, perilaku bisa dibentuk lewat stimulus dan respon. Kedua, Edward Tortik. Tortik mengenal hukum of effect, bahwa perilaku yang menyenangkan cenderung diikuti, sedangkan yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Tiga, B.F. Skinner. Nah, Skinner ini melanjutkan ide Thorndike, yaitu dengan teori operant conditioning, yang menjelaskan bahwa perilaku bisa dibentuk dengan memberikan hadiah atau reward dan hukuman atau punishment. Misalnya, kalau siswa belajar dan ia rajin, dia diberikan pujian dan kemungkinan besar ia akan mengulangi perilaku tersebut. Nah, ini bisa juga dilakukan pada percobaan tikus. Tikus tersebut dalam satu kandang yang dimana di bawah itu ada listrik yang dialiri dan dia akan bergerak kemana saja sehingga dia akan menekan tombol yang akan keluar makanan. Lalu ketika tikus tersebut sudah kenyang, dia akan tidak bergerak atau tidur. Keempat atau yang terakhir yaitu John Watson. Watson dianggap sebagai bapak behaviorisme modern. Ia menegaskan bahwa psikologi harus fokus pada hal-hal yang bisa diamati secara langsung, bukan pikiran yang abstrak. Nah, prinsip dasar apa aja sih yang ada di teori behavioristik ini? Yang pertama adalah belajar. Nah, belajar ini adalah perilaku yang bisa diamati. Fokusnya bukan pada pikiran, tetapi pada tindakan yang nyata. Yang kedua adalah stimulus dan respon. Belajar terjadi karena ada hubungan antara rangsangan dan reaksi. Yang ketiga adalah penguatan. Nah,
penguatan positif seperti pujian atau hadiah bisa memperkuat perilaku baik, sedangkan penguatan negatif atau hukuman bisa mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, seperti tidak mengerjakan PR, dia akan diberi sanksi oleh gurunya. Yang keempat adalah latihan dan pengulangan. Nah, semakin sering kita berlatih, semakin kuat kebiasaan itu terbentuk. Seperti contohnya, kita belajar sebelum pembelajaran itu dimulai, sehingga kita dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, lingkungan sangat berpengaruh. Nah, karena perilaku dibentuk dari luar diri seseorang, maka lingkungan itu juga berpengaruh dengan individu tersebut. Contoh, individu itu berada di lingkungan yang ambis gitu. Nah, dirinya itu akan ikut ambis mengikuti lingkungan tersebut. Nah, penerapan apa aja sih yang bisa diterapkan di teori behavioristik ini? Nah, teori ini biasa diterapkan di lingkungan kelas, terutama untuk membangun kebiasaan belajar dan disiplin siswa. Contohnya yang pertama, yaitu guru memberikan reward kepada siswa yang rajin dan tepat waktu. Nah, biasa reward yang diberikan yaitu buku, pulpen, ataupun barang-barang kecil yang bisa dibeli dan tidak memberatkan siapapun. Yang kedua yaitu guru memberikan pujian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi dalam prestasinya. Nah, contoh pujiannya yaitu kayak, "Selamat ya, kamu mendapatkan nilai terbaik di kelas ini." Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan latihan berulang, yaitu ketika di kelas dengan menguasai keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang terakhir yaitu menggunakan hukuman ringan untuk mengurangi perilaku negatif, misalnya teguran jika siswa tidak mengerjakan tugas ataupun siswa tersebut tidak disiplin begitu. Nah, penerapan tersebut cocok digunakan untuk pembelajaran yang bersifat keterampilan dasar, di mana hasilnya langsung bisa diamati secara langsung. Nah, untuk kelebihannya yang pertama yaitu mudah diterapkan di kelas. Nah, yang kedua cocok untuk membiasakan penguatan positif. Yang ketiga, fokus pada hasil yang bisa diamati atau diukur. Untuk kekurangannya yaitu kurang memperhatikan aspek berpikir, motivasi, dan kreativitas. Dan yang kedua, terlalu mekanistik, seolah manusia hanya merespon rangsangan tanpa berpikir. Jadi kesimpulan untuk vlog pembelajaran kali ini adalah teori behavioristik mengajarkan bahwa belajar adalah hasil dari kebiasaan, penguatan, dan pengalaman. Jadi kalau kita ingin membentuk perilaku positif, kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu memberikan stimulus yang tepat, latihan secara konsisten, dan memberikan penguatan. Sekian yang dapat aku sampaikan dalam vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video vlog selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching.